Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sayang? Kenapa dok? Ibu di sini sedangkan ibu penuh kecelakaan. Oke. Bisa. Allah cuma minta dicepati, Miss. Tenang dulu. Adikmu di mana sayang? Adik pun di Indo. Adikmu cowok cewek? Cewek. Kapan kecelakaannya sayang? Kejadiannya Minggu malam Senin kemarin. Apa yang terjadi sama adikmu sayang? Ya kalau kemarin kan udah dioperasi bagian kepala belakang, katanya ada 3 titik darah membeku kan, terus harus dioperasi. Terus kemarin udah dioperasi, terus sama kakinya itu katanya patah tulang. Terus kemarin udah dioperasi juga, udah dikasih pen itu. Terus katanya hari ini itu mengembalikan tempurung kepalanya kan. Tempurung kepalanya kan belum dikembalikan, kami habis dioperasi. Katanya hari ini mau dikembalikan. Terus kemarin kan aku kalau minta difotoin adikku gimana, terus bagian kelopak matanya itu warnanya hitam kayak nggak tahu hitamnya apa karena cedera atau hitamnya kenapa, aku nggak tahu, Miss. Belum ada kepastian. Oke. Sekali lagi, adikmu umur berapa sayang? 23. Oke. Umur 23, menurut pendapat saya masih bisa pulih lah. Miss Yuni aja umur 30-an lebih, waktu kakinya patah protol itu ya boleh, nggak usah khawatir. Jadi bantu doa saja dok. Kamu jangan sedih. Kalau kamu sedih terus ngesakno wong sing di omah, apa gak lebih sedih lagi? Karena kami seperti ini belajar dekat. Aku bilang mamaku gak usah pikir biaya, aku berusaha di sini untuk memperjuangkan bagiku. Aku banyak uang, kalau saudaraku nggak ada sini. Ngerti? Lebih ngenes lagi kalau kamu saudaramu nggak ada, uang nggak ada. Apa gak lebih ngenes lagi sayang? Makanya aku kasih tahu mamaku nggak usah mikir masalah biaya, aku di sini selalu berusaha. Yang penting adik bisa sembuh kembali, aku bilang gitu. Yo, ini adalah cuman ujian, pasti kamu bisa. Kenapa? Tuhan tidak pernah menguji seseorang melebihi kekuatannya. Dulu Miss Yuni juga kaget semaput-semaput saat kakinya Miss Yuni patah itu dan hancur itu. Apalagi keluarga saya, suami saya, anak-anak saya semuanya kaget. Tapi mau tidak mau, ini ujian, pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah, dok. Ada sesuatu yang terbaik. Apa yang kamu bisa petik dari yang terjadi saat ini, ya wis hati-hati, karena memang apes tidak ada dalam kalender, bener nggak? Iya. Jadi dibalik meneh mbek sing gawe urip. Soalnya kabeh kuwi mau kudu ndek dhewe. Ikhlas yo nggak ikhlas no? Nggak ikhlas. Siapa sih yang ikhlas? Gimana? Dan aku juga ada kasus rumah tangga kan, Miss. Izinnya kan perselingkuhan sama suami. Aku di sini kan 3 bulan.
aku kan di sini udah hampir 3 tahun lah, Miss. 3 tahun yang lalu aku masih di sini baru 3 bulan itu kan suamiku selingkuh kan. Suamiku selingkuh terus katanya kan aku enggak selingkuh, enggak gini kayak gitu, cuma aku kan enggak percaya soalnya udah ada firasat. Terus berjalannya waktu kan ketahuan selingkuh. Terus setelah itu aku kan dituduh katanya aku di sini yang mau menikah lah, sing apalah kan, soalnya aku nggak mau ngurus surat cerai, soalnya dia yang selingkuh, ngapain aku yang ngurus, aku kan bilang gitu. Betul. Terus aku kan minta hartaku, minta apa, aku kan tinggal di rumah mertua kan, beli itu traktor lah, aku ada gadean sawah lah, sedangkan panenan yang terakhir aku nggak dikasih, dimakan dia. Terus aku kan minta traktorku, itu traktor kita beli berdua tapi kan yang banyak uangku. Terus aku kan minta harganya itu 18, aku minta 10. Terus orang tuanya bilang katanya aku di situ mau ngerampok lah, sing apalah. Itu padahal kan barang-barangku sendiri, aku minta barangku, bukan aku mencuri barangmu, aku bilang gitu. Nah, terus dia nggak mau kasih, dia mau kasih 2 juta. Terus aku bilang, kalau kamu kasih 2 juta mending ambil aja lah, aku sudah koin buat anak yatim daripada aku ambil, bilang gitu. Terus ya udah, kamu minta berapa? Aku minta 5 juta lah, aku bilang gitu kan. Tapi kalau kamu minta 5 juta, kembalikan kakak. Soalnya dokumen kan aku yang pegang. Yang satu dia yang pegang, yang satu aku yang pegang. Dia mau ngurus surat cerai kan, kalau nggak ada kakak, dia kan nggak bisa. Terus akhirnya kan bertukar itu kakak sama uang. Akhirnya dia bilang, nanti kalau surat cerai udah jadi, aku kembalikan kakaknya. Sampai saat ini juga nggak dikembalikan. Ya sudahlah, aku bilang gitu. Terus sekarang aku dicoba itu lagi, ada kecelakaan ini. Ya masih bersyukur, tetap bersyukur. Diuji berarti kamu mau naik 1 level lagi, sayang. Kalau diuji itu naik lagi 1 level, karena Tuhan tahu kamu sabar banget, ya kamu pasti kuat. Ngerti? Masih untung dia masih bisa operasi atau enggak. Ngerti enggak? Masih untung. Masih untung. Enggak usah mikir kebantaran. Kamu di sini lek nangis tok, enggak fokus kerja, yo apa? Iya. Soalnya waktu kemarin pas lihat di video callan itu, rasanya nggak bisa berkata apa, nggak bisa, nggak tahu rasanya gimana, cuma pengen, ya Allah, kok sedih ini harus aku yang tangguh. Aku cuma minta diberi kekuatan. Oke. Kamu harusnya masih tetap bersyukur di mana Tuhan menegur adikmu. Mungkin ini ujian aja. Terus gak usah dipikir atuh-atuh. Pasti ada sesuatu yang indah di balik semua itu. Karena memang kecelakaan itu tidak ujuk-ujuk, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Ngerti nggak? Nggak mungkin semua itu nggak ada rencana. Pasti ada rencana yang lebih indah. Iya, yakin loh. Kenapa? Adikmu kuat dengan ujian itu, kamu nggak kuat dengan ujian itu, paham nggak? Jadi adikmu yang diuji saat ini, ngerti? Iya, Pak. Kamu harus fokus kerja loh, sayang. Iya. Kenapa? Kalau kamu nggak fokus kerja, kalau ada apa-apa, terus siapa yang menjagamu? Iya. Di luar sana, gimana, sayang? Minta waktu sama setiap hari, kalau waktu calling sama keluarga aku minta waktu sama si bos, soalnya aku juga cerita sama si bos juga apa yang aku rasakan. Pasti, sayang. Pasti. Kenapa? Satu hal lagi, kalau kamu ngomong sama majikan, oh jangan hakmin, jangan emosi, pasti majikan yang izin ya. Jadi kalau kamu ada masalah keluarga ngomong, sinsang okamele ya mantaya. Nếu có ông hơi xăm lấy kiến ông hơi xăm hạ min mày因為我翻工個問題啊，因為我自己屋企人有問題，jadi katakan itu pada majikan.
Ya. Aku selalu bilang, kasih aku waktu 10 menit, 15 menit untuk tahu kabar adikku. Aku bilang gitu. Dia selalu ngasih. Alhamdulillah semua majikan keluarganya tahu keadaan saat ini. Jadi dia nggak menuntut aku. Cuma intinya kamu harus fokus, kamu di sini jaga anak, kamu harus fokus jaga anak, cuma gitu. Nanti kalau ada waktu kalau kamu mau telepon ya telepon saja, tapi kalau waktu jaga anak kamu harus fokus, dia bilang gitu. Yowes, kamu pasti bisa. Ngerti? Iya. Terima kasih Miss sudah mau dengar curhatan. Karena kamu sendiri kan sumpek toh, dan ingat di sana itu ada keluarga, kamu di sini sendiri. Kalau kamu yang sakit malah lebih ngenes, ngerti? Iya. Soalnya aku berusaha nggak menjatuhkan kata di depan keluargaku. Aku kasih mereka untuk semangat agar mereka juga nggak memikirkan nanti biayanya gimana. Aku harus kasih mereka tahu biar aku yang nanggung. Nanti aku kasih cara gimana nanggungnya. Aku bilang gitu agar mama dan bapakku nggak terlalu memikirkan biaya gitu loh, bisa. Mama bapakku juga udah tua, harus jaga anakku. Kamu pasti bisa, ngerti? Ingat tujuanmu awal, kamu masih punya anak yang harus kamu jaga, ngerti? Iya. Sing kuat ya. Iya, terima kasih banyak Miss. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, sebenarnya saya lagi sarapan ini. Sarapan pagi baru bangun tidur ya. Sebenarnya banyak hal yang terjadi di luar sana itu dilepas kendali kita ya Mbak. Termasuk kecelakaan, sakit, itu semua di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan adalah respon kita ya. Akhir-akhir ini mungkin konten saya ini sudah terlempar begitu jauh ya. Kadang-kadang ya saya ngomong kayak gini mungkin kepotong-potong, terus ada yang bilang saya ini jadi ustadz dadakan. Saya bukan ustadz ya. Saya juga nggak belajar tentang ilmu agama ya. Saya hanya belajar tentang kemoralan, tentang menahan emosi, mereda. Karena saya sendiri nggak ada ilmu apa-apa ya. Saya itu tong kosong. Sebenarnya saya pribadi itu kosong. Saya itu nggak punya kekuatan, saya nggak punya kehebatan apapun. Cuman saya punya sedikit nilai moral aja yang ditanamkan oleh keluarga saya, oleh bapak ibu saya, itu bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menebarkan cinta pada orang lain, cara memberikan kasih sayang pada orang lain. Ini yang sebenarnya saya ingin sampaikan ya. Saya itu tidak ada ilmu untuk keagamaan. Saya pribadi itu tidak ada ya. Saya tidak ingin orang salah paham di luar sana kalau saya itu jadi ustadzah dadakan. Nggak ada itu sama sekali. Jadi saya kadang-kadang juga heran, mungkin karena memang konten saya sudah terlempar jauh di mana orang itu tidak memahami siapa saya dan bagaimana saya. Jadi saya juga tidak menyalahkan mereka ya, karena kan sebenarnya target saya itu bukan ke masyarakat luas ya. Target saya itu hanya untuk saling menguatkan para TKW yang ada di luar negeri, khususnya Hong Kong. Saya pun tidak mencakup negara-negara yang lainnya loh. Tapi saya tidak tahu kenapa yang dari Indonesia, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, dari Malaysia dan Singapura, bahkan Macau itu menelpon saya. Karena sekali lagi saya bukan orang yang tahu tentang keagamaan ya. Saya mengatakan bahwa saya mungkin cuma 0,0001% saja. Jadi kalau Anda ngajak saya atau nantang saya tentang ilmu keagamaan, saya mundur Mbak, karena saya memang tidak ada itu. Saya nggak ada ilmunya itu. Bahkan dalam dunia logika, dalam perhitungan logika, saya juga nggak bisa, karena matematika saya itu jendul ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya juga jendul. Saya tidak punya pengetahuan yang sangat hebat sekali, itu enggak.
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah nilai kemoralan saja. Saya itu tidak ada kelebihan bahwa saya itu seperti ini, seperti itu, tidak ya. Saya tidak ada itu kelebihan itu semua. Jadi buat Anda yang tidak bisa menelaah konten saya, memang nggak ada hasilnya menonton konten saya nih. Konten saya ini hanya belajar untuk menahan emosi agar jangan marah dan menguatkan. Itu aja. Jadi saya tidak lebih dari itu. Mulai banyak lagi orang yang komen bahwa saya itu tidak layak. Loh, saya lempar di media sosial kan tidak perlu ujian ya. Bermodalkan kamera, pengalaman, saya cuman ngoceh aja. Direspon sama enggak itu kan terpulang pada kalian. Masuk di hati kalian atau enggak itu kan tergantung dari kalian. Dan beberapa video bisa viral itu kan karena kalian, bukan saya loh. Saya itu tidak bisa memviralkan satu kasus loh. Jadi kalau ada masalah satu-satu bisa viral itu kan karena kalian yang membantu nge-share. Jadi hasilnya juga saya akan kembalikan pada kalian semua yang merasa terbantu. Jadi sekali lagi saya juga peringatkan kan buat kalian, kenapa sih saya di konten ini saya tidak pernah mengatakan siapa kamu, tunjukkan dirimu, tidak. Saya percaya apa yang kalian katakan. Walaupun pada akhirnya saya itu dimodusin, kadang-kadang itu sindikat macak jadi mangsa, terus habis itu rentenir mencoba melabrak saya. Itu saya sering terjadi. Tapi apa yang saya katakan di sini, nilailah sesuai dengan pikiran Anda. Tapi coba kontrol jari dan tanganmu. Apa yang kamu ucapkan itu adalah cerminan dirimu. Kalau kamu saat ini menghina saya, itu artinya adalah kamu sedang menghina dirimu sendiri. Apakah saya akan kecewa? Ya pasti dong, sebagai manusia biasa saya akan kecewa. Seperti kemarin waktu anak saya dihina dan dikatakan bahasa anak saya nggak jelas, dasar sipit atau ngapain mau menguasai Indonesia. Sebenarnya itu sudah terlalu jauh bagi saya. Mikirmu kebanteran, turumu kemiringan. Lu anak saya belajar bahasa Indonesia bukan berarti dia ingin menguasai Indonesia. Dia balik lagi ke negaranya dan dia belajar bahasa Indonesia, setidak-tidaknya dia bisa membantu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Jadi kalau kalian mau bersaing dengan saya tentang kehebatan kalian, saya bukan lawan Anda karena saya memang tidak tahu apa-apa. Saya itu nggak punya apa-apa, Mbak. Dan kalau kalian mau pamer kekayaan, yuk nggak nutut, aku itu nggak nutut. Belas gak nutut aku itu. Aku itu gak ada kelebihannya. Kelebihannya karena saya ada waktu dengarkan keluh kesah kalian, itu aja. Ya, kalau dibandingkan kehebatan dengan orang-orang yang berbicara tentang undang-undang, ya saya gak ada apa-apanya. Kalau berbicara tentang agama, saya juga gak ada apa-apanya. Lu liatin loh, saya masih baju tidur, nyantai, ngopi, secangkir kopi, karo mangan roti. Ada yang nelpon saya angkat, enggak ya saya diem karena saya adalah ibu rumah tangga dan suami saya melarang saya bekerja, ya udah saya nyantai. Iya toh. Ya kehidupan saya sudah dipenuhi oleh suami saya tidak perlu bekerja. Anak saya juga nggak bekerja. Kenapa? Anak saya ajarin untuk membantu orang. Jadi cuman suami saya aja yang kerja. Jadi kita itu nggak ngoyok kehidupan kita, kehidupan saya pribadi dan kehidupan suami saya itu nggak ngoyok. Ada, ya alhamdulillah. Nggak ada ya cari lagi. Nggak ada yang bisa saya pamerkan. Yang penting bisa gaji Mbak E yang kerja ikut saya. Yang penting makan keluarga cukup. Yang penting sekolahnya Meme cukup. Itu ada udah. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau ingin bersaing dengan saya bukan lawan Anda. Saya tuh nggak punya apa-apa, rumah nyewa, ya diusir toko gini ganti meneh, pindah meneh. Jadi rumah saya akan berubah setiap 2 tahun sekali. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalian itu saingan saya, tidak. Ilmu nih kalian itu lebih hebat daripada saya. Jadi ingin bersaing dengan kekuatan ilmu gaib, ya saya juga nggak ngangkat gitu. Saya itu memang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para netizen yang maha dahsyat, maha benar gitu ya. Seolah-olah semuanya milik kalian, serapopo saya itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas
waktunya juga berbicara dengan saya. Aslinya aku iki wanita kesepian karena sedino yu bojoku kerja. Makanya telepon habis jam 7 kebanyakan saya tidak bisa ngangkat. Jadi kalau pagi itu sekitar jam 8-an sampai jam 9, jam 10 itu saya nganggur jam 12. Ntar jam 1, jam 2 saya tidur. Saya sudah nyantai lagi tidur. Habis makan jam 1, ntar jam 2 atau jam 3 saya tidur sebentar. Habis itu ngangkat telepon lagi. Terus marah melaku diluk, marani maratuaku, ndelok maratuaku. Habis itu suamiku pulang, wes kutuk meneh. Nah, dari jam 8, jam 7, 8, 9, 10, 11 itu saya sudah sama suami. Fokus sama suami. Jadi saya cuman syukur alhamdulillah kalau banyak orang kekurangan waktu, saya itu banyak waktu untuk menemani kalian. Ngoceh-ngoceh di telinga kalian ya, jadi pendengar kalian. Jadi radio rusak buat kalian. Ya syukur alhamdulillah kalau saya bisa menguatkan sebagian orang. Karena prinsip saya bisa meringankan beban satu orang, saya sudah cukup. Saya sudah cukup bahagia karena saya tidak ditugaskan untuk itu. Tapi kalau saya bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat bagi orang lain, itu satu kebanggaan. Saya pernah dengarkan ceramahnya Buya Hamka ya. Kalau harta kita makan, itu akan jadi kotoran. Tapi kalau harta kita simpan, itu akan jadi warisan. Jadi harta yang kita makan akan menjadi harta yang kita makan akan jadi makanan tersimpan dalam tubuh, habis itu jadi kotoran. Tapi harta yang kita cari, kita simpan akan jadi warisan. Nah, warisan itu tidak tahu bagaimana anak-anak kita akan memakainya ya. Itu akan dipakai baik atau tidak baik atau bahkan dijual untuk hura-hura. Tapi yang saya petik di sini adalah harta disedekahkan itu buat sanggup kita mati. Itu yang saya dapatkan dari Buya Hamka ya, ceramahnya Buya Hamka. Dan itu benar-benar masuk di jiwa saya ya, benar-benar masuk di jiwa saya. Jadi saya berpikir bahwa ilmu yang saya punya, pengalaman saya di dunia persilatan, perejenan itu ilmu yang tidak bisa saya endapkan untuk diri saya. Kalau saya endapkan, saya sudah makan, terus saya simpan untuk anak-anak saya. Iya, kalau anak-anak saya menguasai, kayak Meme Thomas itu kayak menguasai. Memang saya wariskan pada Thomas, tapi saya sebarkan. Semoga menjadi amal ibadah saya. Kalau saya tiba-tiba meninggal dunia, kalau saya tiba-tiba tidak ada, itu adalah bekal buat saya. Jadi kenapa sih saya selalu bilang bersedekahlah Mbak, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu sok suci, sok ngerti agama. Enggak, saya tuh enggak ngerti banget agama, kosong saya itu, 0,001. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Buya Hamka itu benar-benar masuk di saya ya. Harta yang kamu cari, jika kamu makan, itu akan jadi kotoran. Harta yang kamu cari, kamu simpan akan jadi warisan. Tapi harta yang kamu cari, kamu sedekahkan, itu jadi bekalmu. Ini aja pesan buat teman-teman di luar sana, karena banyak dari kita sekarang cari harta buat anak-anak kita, memang benar. Jadi jatuhnya warisan ke anak-anak. Tapi nyampe di anak-anak itu kita belum mati aja, harta itu udah korat-karit, bahkan nggak cukup. Kadang-kadang bahkan menjadi malapetaka ya, ini pertarungan antara saudara gara-gara memperebutkan harta. Jadi sedikitlah sisakan buat orang lain yang membutuhkan. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Bagaimana menurut Anda? Itu terpulang pada Anda. Saya tunggu komen Anda. Siapa yang setuju dengan kata-kata saya yang saya teruskan dari Buya Hamka? Silahkan komen, dan saya akan belajar lebih banyak lagi tentang ilmu di luar sana, karena ternyata saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu-ilmu yang di luar sana. Saya harus belajar lagi, mendengarkan ceramah lagi, mendengarkan mendengarkan wejangan-wejangan dari dunia luar sana ya. Jadi buat mbak-mbaknya, pokoknya tetap semangat aja mencari harta, tapi jangan lupa sisakan sedikit untuk bersedekah. Dan kurang lebihnya saya minta maaf.
tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya yang kadang-kadang menyakiti kalian, bentak kalian secara langsung dan tidak langsung. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.